Polisi membeberkan rangkaian peristiwa yang menggiring kematian Alex Iskandar, ayah tiri dari Alvaro, ketika berada dalam proses pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan. Alex yang sebelumnya ditetapkan sebagai terduga pelaku dalam kasus hilangnya Alvaro ditemukan meninggal dunia di ruang konseling pada hari Minggu 23 November pagi hari. Kabid Humas Polda Metro Jaya menjelaskan kejadian itu bermula ketika Alex meminta izin kepada petugas untuk menggunakan toilet. Selain itu, ia juga sempat meminta celana bersih sebelum diarahkan menuju ruang konseling. Ruang konseling tersebut merupakan tempat lanjutan pemeriksaan dilakukan. Kemudian tidak berselang lama, salah satu anggota polisi yang melintas melihat sesuatu yang janggal dari kaca pintu ruangan tersebut. Kematian Alex terjadi di tengah upaya mengurai misteri hilangnya Alvaro. Bocah yang dilaporkan tidak kembali sejak Maret 2025. Setelah 8 bulan pencarian, Alvaro pun ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia di aliran Kali Cirewet, Bogor. Temuan itu menjadi titik baik dan penting dalam proses penyidikan. Hasil pendalaman sementara menyebutkan Alvaro mengalami situasi darurat setelah dibawa pergi oleh Alex. Polisi pun menduga adanya persoalan keluarga yang berujung pada tindakan yang fatal. Catatan penyidik mengungkap bahwa Alvaro kehilangan nyawa pada 9 Maret 2025, tidak lama setelah dinyatakan hilang. Jadi pada saat sudah dilakukan pemeriksaan dan dilakukan gelar perkara terkait tentang terduga patut diyakini dari beberapa alat bukti yang bersangkutan melakukan tindakan pembunuhan terhadap Ananda AKM. Pada saat tempo waktu proses pemeriksaan itu sampai dengan Minggu dini hari. Jadi yang bersangkutan dititipkan di ruangan konseling. Kami luruskan kepada rekan-rekan media. Tersangka mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri di ruangan konseling. Kenapa di ruangan konseling? Karena status yang bersangkutan sudah tersangka, besok pagi akan dilakukan pemeriksaan medis. Apakah tersangka ini memiliki penyakit bawaan ataupun penyakit menular, sehingga belum bisa dijadikan satu dengan tahanan lainnya. Nanti secara detail menjawab pertanyaan Mas Rizky, silakan Dr. Farah juga yang melakukan uji visum et repertum terhadap tersangka yang mengakhiri hidupnya. Silakan dokter. Kami sampaikan bahwa jenazah atas inisial AI ya, laki-laki berusia 49 tahun, itu kami terima di instalasi forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati pada hari Minggu 23 November 2025 sekitar pukul 11 siang. Kemudian ada permintaan visum untuk dilakukan pemeriksaan luar dari Polres Metro Jakarta Selatan. Pemeriksaan dilakukan pukul 1:25 itu dilakukan oleh rekan saya, Dr. Alfiani, spesialis forensik molekuler. Dari hasil pemeriksaan beliau itu dapatkan jenazah laki-laki berusia 49 tahun bergolongan darah O. Kemudian ditemukan hanya luka lecet tekan yang melukai leher. Itu diduga sesuai dengan pola gambaran sesuai dengan kasus jantung. Kemudian tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan lainnya pada permukaan tubuh lainnya. Itu yang bisa saya sampaikan. Itu ya dari penjelasan Dr. Farah terkait tentang visum et repertum. Kami juga mengajukan kepada pihak keluarga untuk dilakukan otopsi, tetapi pihak keluarga belum berkenan. Kita menghormati proses kedukaan dari pihak keluarga. Jangan lupa subscribe ya.